Shalom pemirsa TV Indonesia semua. Bahagia rasanya kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita bertemu lagi untuk membahas berita kebenaran dari buku Bersama Tuhan di waktu fajar, yang dimana dengan doa dan bimbingan darinya kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut kehadiratnya yang kekal. Baik, satu janji harapan bagi kita bahwa kita harus bersedia pada saat Tuhan datang untuk mengklaim miliknya sendiri. Sebab itu, marilah kita berusaha merubah kehidupan kita seharinya untuk bisa lebih dekat kepadanya. Bacaan kita kali ini saya ambil dari halaman 293 dengan judul Pengabdian Janda Miskin. Ayat intinya terambil dalam Lukas 21 ayat 3 dan 4. Saya mohon untuk pemirsa semua membuka ayat Alkitabnya masing-masing untuk kita bisa merenungkan atau melihat apa kata Alkitab di sana. Bunyinya, lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Yang kaya telah memberikan dari kelimpahan mereka. Kebanyakan dari mereka dipandang dan dihormati oleh manusia. Pemberian mereka yang besar itu tidak merampas kesenangan ataupun kemewahan dari mereka. Pemberian itu tidak menuntut pengorbanan dan tidak dapat dibandingkan dalam nilainya dengan duit perempuan itu." Baik, ini sangat menarik ya, dimana pelajaran kita kali ini harus mengajarkan kita untuk mengabdi atau mengambil contoh dari seorang janda yang miskin, dimana di dalam ayat hafalan dikatakan bahwa janda itu memberi lebih banyak. Meskipun dia miskin, dia memberi lebih banyak dari semua orang yang memberikan persembahan itu. Karena orang yang memberikan dengan kekayaan tidak pernah merampas akan kemewahan mereka, atau mereka memberi dengan apa yang mereka inginkan supaya orang melihat itu adalah pemberian yang sangat besar. Itu adalah pandangan manusia. Kita harus ingat bahwa di pandangan Tuhan, orang yang memberi adalah orang yang memberi dengan iman dan hati yang teguh serta sungguh-sungguh memberikan kepada Tuhan. Jadi yang kaya telah memberikan dengan kelimpahan mereka, atau dia memberikan dengan semua apa yang dia punya. Tetapi kebanyakan dipandang dan dihormati oleh manusia, bukan oleh Tuhan. Serta pemberian mereka juga besar, itu tidak merampas kesenangan mereka, atau mereka masih bisa bersenang-senang meskipun mereka memberikan dengan hasil yang besar yang mereka peroleh. Dan juga dengan kemewahan mereka tidak terkuras juga. Mereka akan terus mewah karena mereka masih mempunyai sedikit untuk kehidupan mereka. Tetapi di sini memberikan kita contoh bahwa mereka tidak adanya pengorbanan. Tetapi kita harus lihat bahwa dari cerita janda ini kita harus mempelajari bahwa dia miskin, tidak mempunyai apa-apa, dia memiliki kekurangan, tetapi dengan kekurangannya dia mempersembahkan semua yang dia miliki kepada Tuhan. Dan pada saat dia mempersembahkan, dia mengetahui bahwa Tuhanlah yang akan membalas semuanya. Dia memberikan apa yang dia miliki, serta apa yang dia tidak akan punyai, Tuhan akan limpahkan dalam kehidupannya. Karena begitu percayanya dia, imannya teguh, imannya kuat, dan hatinya dengan sungguh-sungguh ingin memberi kepada Tuhan, maka Tuhan mendengarkan apa yang dia akan memohon untuk dipunyainya itu. Jadi marilah kita mengambil contoh dari janda miskin ini. Kita harus mengabdi kepada dia. Artinya mengabdi adalah kita harus melihat
kehidupan dari janda miskin ini. Meskipun dia berkekurangan, tapi dia masih mengingat akan Tuhan. Dia masih mau untuk memberi. Apakah kita yang mungkin notabene-nya tidak kekurangan dan juga tidak kaya, apakah kita masih mengingat Tuhan? Atau kita pun kaya, apakah kita masih mengingat Tuhan? Kembali lagi contoh kepada kita bahwa kita harus berkorban. Karena janda ini berkorban, maka Tuhan mendengarkan akan pengorbanannya. Tetapi orang yang kaya memberikan dengan kesenangannya, dengan kemewahannya, itu belum sepatutnya sama dengan janda miskin ini. Karena apa yang mereka berikan itu untuk dihormati secara manusiawi. Tapi janda miskin ini memberikan dengan apa yang dia punya untuk dia menghormati Tuhan sendiri. Dan Tuhan mendengar apa yang dia lakukan, apa yang dia berikan. Sehingga Tuhan akan membalaskan semuanya itu. Motiflah yang menentukan keikhlasan perbuatan kita. Menodainya dengan kehinaan ataupun dengan nilai akhlak yang tinggi. Bukanlah perkara-perkara besar yang dapat dilihat oleh semua mata dan yang diuji oleh semua lidah dianggap Tuhan paling berharga. Baik, ini sangat menarik ya. Jadi mana motif yang menentukan keikhlasan perbuatan kita atau perilaku kita yang akan menentukan keikhlasan akan hasil perbuatan kita. Apakah kita lakukan itu dengan ikhlas atau tidak, itu akan kembali lagi ditentukan oleh motif kita. Apakah motif kita untuk melayani Tuhan atau motif kita untuk dihormati oleh manusia. Jadi menodainya dengan hinaan ataupun dengan nilai akhlak yang tinggi. Jadi kalau kita ingin melayani Tuhan, berarti motif kita adalah motif mengorbankan diri untuk dekat kepada Tuhan. Karena kalau kita tidak mengorbankan diri, berarti kita akan dinodai dengan hinaan ataupun nilai akhlak yang tinggi. Jadi kita harus pelajari bersama-sama bahwa melayani Tuhan berarti melayani dengan motif keikhlasan perbuatan kita. Jadi perkara-perkara besar yang dapat dilihat oleh semua mata dan yang dipuji oleh semua lidah dianggap Tuhan paling berharga. Jadi kita harus bisa menjadi contoh dalam perkara-perkara kecil supaya kita masuk ke dalam perkara-perkara besar dan dilihat oleh semua orang itu, maka yang dipuji adalah Tuhan sendiri. Bukan karena kehebatan kita dipuji. Tapi kita harus ingat bahwa bekerja bersama dengan Tuhan berarti kita sedang masuk ke dalam naungan Dia untuk mengembangkan perilaku sifat kehidupan kita. Tetapi yang diceritakan adalah Tuhan sendiri. Di dalam satu keluarga, kalau mempunyai anak dan anak itu sukses, maka yang dipuji adalah keluarganya karena pendidikan keluarganya sangat mendukung anak itu untuk sukses. Tetapi kalau gagal, yang digagalkan juga adalah keluarga. Begitupun kehidupan kita. Kalau kita ingin supaya berada dalam pelayanan Tuhan ini sukses, maka kita harus lakukan hal-hal kecil dan akan masuk kepada hal-hal besar itu dilihat oleh semua orang itu adalah sempurna. Tapi kalau kita gagal, maka Tuhan kita akan dihina dan dinodai. Sehingga mungkin kita sendiri yang menodai akan hati itu. Kewajiban kecil yang dikerjakan dengan gembira, pemberian kecil yang diberikan bukannya dengan sikap pertunjukan dan yang pada pemandangan manusia mungkin kelihatan tidak berharga, sering berdiri paling tinggi pada pemandangannya. Hati iman dan kasih lebih disayangi Tuhan daripada pemberian yang paling mahal. Baik, ini menarik ya, dimana kewajiban kecil atau pekerjaan kecil yang dikerjakan oleh tangan kita, kita harus kerjakan itu dengan gembira. Maka pemberian kecil itu yang diberikan itu bukan untuk sifat pertunjukan, tetapi untuk sifat pembentukan akan tabiat karakter kita. Dan pada pemandangan manusia mungkin tidak berharga atau dilihatnya manusia mungkin pekerjaan yang kecil itu tidak berharga.
karena mungkin pekerjaan itu tidak membuat satu perubahan yang drastis. Tetapi kita ingat, dari pekerjaan kecil kita akan belajar untuk masuk kepada pekerjaan yang besar. Jadi pelajaran yang penting di dalam pelajaran kita kali ini mengajak kita bahwa satu pekerjaan yang kita miliki kita harus kerjakan dengan gembira. Dan juga pekerjaan itu sekecil apapun kita harus lakukan itu, karena itu adalah tugas yang harus kita lakukan untuk bisa melatih kita untuk terus bekerja dengan hati yang gembira. Dan pada saat pekerjaan itu diberikan, bukan kita jadikan pekerjaan itu sebagai satu pertunjukan, tapi kita harus jadikan itu sebagai satu karakter untuk terus kita lakukan setiap harinya. Hati iman dan kasih lebih disayangi Tuhan daripada pemberian yang paling mahal. Jadi ini kembali lagi kepada pokok pembahasan kita, bahwa janda miskin ini memberikan apa yang dia punya, sehingga seluruhnya diberikan dan diserahkan nafkahnya sendiri atau makanannya untuk sehari-hari, dia percaya Tuhan akan berikan. Jadi hati iman dan kasihnya lebih besar, sehingga dia percaya bahwa Tuhan akan memberikan atau membalas semuanya itu kepada kehidupannya. Tetapi kita harus ingat bahwa pemberian yang paling mahal, Tuhan tidak akan pernah menghormatinya kalau tidak dengan hati, iman, dan kasih yang lebih besar. Kalau kita ingin memberikan sesuatu kepada Tuhan, berarti kita harus memiliki hati, iman, dan kasih itu dalam kehidupan kita, sehingga itu membuat kita bersungguh-sungguh untuk memberikannya kepada Tuhan sendiri. Janda yang paling miskin itu memberikan penghidupannya untuk melakukan perkara kecil yang dilakukannya. Ia mengambil makanan yang hendak dimakannya sendiri agar dapat memberikan duit 2 keping itu untuk pekerjaan Tuhan yang dikasihinya, dan ia melakukannya dengan iman sambil percaya bahwa Bapa yang di surga tidak akan melupakan keperluannya yang besar itu. Rohnya tidak mementingkan diri, serta iman seperti anak kecil inilah yang dapat pujian dari juru selamat. Baik, ini adalah satu contoh di mana kita harus menjadikan ini sebagai contoh untuk kehidupan kita, karena janda yang miskin ini memberikan penghidupannya untuk melakukan perkara kecil yang dilakukannya. Mungkin kelihatan di manusia itu adalah hal yang aneh, tapi kita ingat di dalam Tuhan pengorbanan kita tidak ada yang namanya hal aneh. Pengorbanan kita di Tuhan adalah pengorbanan yang kesungguh-sungguhan yang harus kita lakukan. Dan pengorbanan itu meskipun pekerjaan yang kecil, kita harus lakukan, karena itu adalah tugas kita untuk melakukannya. Sehingga janda miskin ini, dia mengambil makanannya yang hendak untuk dimakan atau untuk makanan sehari-harinya, dia ambil, lalu dia memberikan kepada Tuhan duit 2 keping untuk pekerjaan yang dikasihinya. Atau dia percaya bahwa kalau diberikan ini untuk Tuhan, maka Tuhan akan mengasihi dia dengan memberikan kembali makanan yang dia akan memintanya. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita pada saat kita berkekurangan. Tetapi ada saat di mana Tuhan akan menguji kita dengan cara kita tidak memiliki makanan, maka Tuhan akan menguji kita apakah kita masih setia atau kita bersungut-sungut di hadapannya. Jadi kembali lagi, janda ini sangat sungguh-sungguh dia memberikan semua makanannya untuk pekerjaan Tuhan yang dikasihinya, dan melakukannya dalam iman atau dengan percaya. Dia melakukan itu dengan iman sambil percaya bahwa Bapa yang di surga tidak akan melupakan keperluannya, yang artinya adalah dia percaya dengan imannya yang teguh. Dia melihat bahwa Tuhan tidak akan pernah lupa untuk keperluan yang besar dalam kehidupannya sehari-hari.
dia percaya bahwa Tuhan akan cukupkan itu. Sehingga dengan roh yang tidak mementingkan diri serta iman seperti anak kecil inilah yang dapat pujian dari Juru Selamat atau didengar oleh Juru Selamat, sehingga itu bisa menjadi contoh untuk kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi marilah kita mengambil hal yang penting dalam mengabdi untuk janda miskin, karena ini adalah contoh bagi kehidupan kita. Pengorbanan tidak selalu harus besar, tapi pengorbanan dari hal kecil dulu, maka kita akan masuk kepada hal besar. Untuk mewujudkan karakter Tuhan, agar kita tidak menipu diri kita sendiri, jemaat dan dunia dengan menampilkan agama Kristen palsu, maka kita harus mengenal Tuhan secara pribadi. Jika kita memiliki persekutuan dengan Tuhan, kita adalah pelayannya. Meskipun kita mungkin tidak pernah berkhotbah kepada jemaat, kita bekerja sama dengan Tuhan dalam menampilkan kesempurnaan karakternya dalam kemanusiaan. Testimonies jilid 6 halaman 13. Baik, di akhir pelajaran kita mengajak kita bahwa untuk mewujudkan karakter Tuhan, kita tidak menipu diri kita sendiri, jemaat maupun dunia, tetapi kita harus melakukan kesempurnaan untuk mereka lihat itu. Dengan tidak menipu diri kita, menipu jemaat, menipu dunia, dan tidak menampilkan agama Kristen palsu, maka kita harus mengenal Tuhan secara pribadi, atau kita hidupkan apa yang kita imani di dalam kehidupan kita sehari-harinya, supaya kita tidak menipu diri kita sendiri, menipu jemaat, dan juga menipu dunia atau menipu orang lain sesama-sesama kita. Dan kita tidak menampilkan akan agama Kristen yang palsu itu, tetapi kita pancarkan adalah terang kehidupan di mana karakter Tuhanlah yang terlihat di kehidupan kita. Jika kita memiliki persekutuan dengan Tuhan, kita adalah pelayannya, meskipun kita tidak pernah berkhotbah kepada jemaat. Ini yang menarik ya, di mana jika kita memiliki persekutuan dengan Tuhan atau kita memiliki hubungan erat dengan Tuhan, maka kita adalah pelayan Tuhan atau kita adalah seorang misionaris. Dan meskipun kita tidak pernah berkhotbah untuk jemaat atau kita tidak pernah bertemu langsung dengan orang-orang yang ingin mendengarkan akan khotbah-khotbah kita, tetapi mereka percaya dengan kata-kata yang keluar dari mulut kita. Mereka percaya bahwa pengikut Tuhan adalah orang yang berkarakter seperti Tuhan. Kita bekerja sama dengan Tuhan untuk menampilkan kesempurnaan karakternya dalam kemanusiaan. Jadi kehidupan kita harus kita bekerja sama dengan Tuhan untuk menampilkan atau menunjukkan kepada dunia kesempurnaan karakternya, atau kesempurnaan karakter Tuhan itu hadir dalam kemanusiaan kita masing-masing. Jadi pelajaran kita kali ini mengajak kita bahwa kita harus mengabdi kepada janda miskin ini, karena janda miskin ini memberikan kita satu contoh bahwa pengorbanan kita tidak harus kaya ataupun tidak harus notabene-nya tidak dalam kekurangan, tapi pengorbanan kita adalah pengorbanan yang tidak pernah dipandang miskin atau kayanya, tapi pengorbanan kita adalah hati kita yang sungguh-sungguh, dan kita imani itu sebagai satu karakter yang harus kita kembangkan dalam kehidupan kita sebagai karakter Tuhan. Jadi biarlah pelajaran kita kali ini boleh mengajak kita bahwa kita harus berani mengambil satu sikap bahwa pengorbanan kita harus memiliki satu fondasi di mana iman kita harus teguh, dan kita harus dengan hati yang sungguh-sungguh mengorbankan apa yang kita punya untuk Tuhan yang kita kasihi. Jadi ini adalah satu contoh untuk kehidupan kita, untuk kita ambil, kita pelajari. Dengan kekurangan yang kita miliki, Tuhan akan menerimanya. Sebab itu marilah kita berikannya dengan sungguh-sungguh. Biarlah kita bertemu lagi di pembahasan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.